Kalau kalau padahal yang ngasih rezeki siapa? Mestinya kalau tahu Allah itu maha ada, tenang atau galau? Harusnya tenang. Nyatanya ora cetok. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentarnya. Karena saja buat pemirsa dimanapun antum berada, ingat-ingat hidup ini cuma sekali dan gak bisa diulangi. Hidup ini cuma sekali dan gak bisa diulangi. Jadi gak ada kalimat yuk mundur terus dibaleni gitu ya, gak bisa. Sekali maju gak bisa berhenti dan tidak ada kata kembali lagi. Yang kita punya cuman saat ini. Mamadhafat, yang lewat sudah lewat. Wal mu'ammal ghaib, yang nanti kita nggak ngerti masih ada atau sudah pergi, nggak ngerti. Nah, yang ada yang mana? Waktu yang sekarang, saat ini. Makanya biar kita bisa menikmati hidup, biar bisa menikmati hidup yang sekarang betul-betul dinikmati, yang sekarang betul-betul dinikmati. Caranya bagaimana? Menikmati itu bukan pakai mata, menikmati itu bukan pakai telinga, menikmati itu bukan pakai lidah, menikmati itu yang digunakan adalah hati. Yang menikmati adalah hati. Jadi kalau hatinya hidup, ya nanti semua jadinya nikmat. Kalau hatinya mati, gak bisa merasakan nikmat. Seperti apa itu? Permisalan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Berarti kalau kita pengen bisa menikmati hidup, hatinya harus zikir, hatinya harus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang ini banyak orang hidup aneh, kurang percaya sama Allah, ngeri, penyakit itu. Ya penyakitnya apa? Kurang percaya sama Allah. Ngakunya percaya. Kalau ditanya yang ngasih rezeki siapa? Jawabannya apa itu? Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang bisa menolong siapa? Allah. Yang bisa menjauhkan dari keburukan siapa? Allah. Yang bisa menghalangi rezeki siapa? Allah. Ini yakin semua, percaya semua. Tapi coba kalau kemudian dapat berita, besok kamu akan saya pecat dari kantor, tanda seru. Pertanyaannya, tenang atau galau? Besok kamu akan saya pecat, kata bosnya ini, dari kantor. Angkat kaki dari kantor. Besok masuk, ambil semua barang-barang kamu. Saya mau nanya, tenang atau galau? Jujur mawon, tenang atau galau? Galau. Kenapa galau? Yang ngasih rezeki bosnya atau Allah? Nah kok galau? Udah percaya, tapi karena rasa percayanya itu tipis, maka disebut kurang percaya.
Ada seorang wanita, istrinya ulama, disebutkan dalam kitab. Istrinya ulama, ditinggal ulama pergi haji sunnah, bukan haji yang wajib. Artinya haji lagi sebagai sunnah. Tetangganya wanita tadi biasa nonggo. Nonggo itu bahasa Indonesianya apa? Main ke rumah tetangga, betul? Kok panjang betul ya? Kalau bahasa Jawanya apa? Nonggo. Bahasa Indonesianya main ke rumah tetangga. Ngobrol biasa, oknum ibu-ibu. Enggak semua ibu-ibu seperti ini, tapi tidak sedikit yang semacam ini. Ya enggak semua ibu-ibu seperti ini, tapi tidak sedikit yang semacam ini. Begitu nonggo ngobrol, obrolannya begini, bagus nggak ini kalimatnya? Bagus, halus. Bojomu ninggali apa? Kamu ditinggal pergi haji, itu suamimu ninggalin apa? Ini pertanyaan kan wajar-wajar saja ya, wajar-wajar saja. Tapi dalam Islam ini namanya fudul. Pengen tahu urusannya orang yang dia seharusnya nggak boleh tahu dan nggak perlu tahu. Fudul. Nggak boleh seharusnya seperti itu, nanya-nanya urusan rumah tangga pribadi orang. Kalau kamu pengen bantu, nggak usah banyak nanya, pergi ke rumah tetanggamu, kemudian kasih 2 miliar bojomu mangkat gaji ya, nih hadiah dari saya 2 miliar, bagus. Nggak usah banyak nanya, apalagi komentar. Jawab sama perempuan yang sholihah tadi. Lah yang pergi kan suami saya. Nah kalau kamu tanya suami saya ninggalin apa, aneh kamu ini. Tonggonya lebih bingung. Kok pertanyaannya dibilang aneh. Maka nanya lagi, anehnya di mana? Anehnya di mana? Maka dijawab, lawang selama ini suami saya itu nggak bisa ngasih apa-apa kok. Selama ini suami saya nggak bisa ngasih apa-apa. Ya pergi masa saya pikirin. Tonggone mulai rodok seneng gitu. Oh, ada peluang. Ternyata suaminya nggak pernah ngasih apa-apa. Maka tetangganya ngomong, nah terus yang ngasih kamu selama ini siapa? Maka dijawab oleh wanita yang sholihah tadi, dari dulu dan sampai kapanpun yang ngasih saya cuma satu. Nah sopo? Allah. Jadi kalau suami saya pergi ya nggak jadi masalah. Allah nggak pernah pergi. Jadi aku ya tenang-tenang saja. Jadi ibu-ibu, kalau ditinggal suaminya tanpa ditinggali duit, tenang atau galau? Bu, kalau ditinggal suaminya pergi, nggak dititipi duit, tenang atau galau? Galau. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Mestinya kalau tahu Allah itu maha ada, tenang atau galau? Harusnya tenang. Nyatanya ora cetok, nggak jelas itu. Ngakunya tenang, punya Allah, tapi ternyata ditinggal suami galau. Memang betul kewajiban suami ngasih nafkah, itu lain urusannya. Tapi kewajiban setiap manusia nggak pernah menggantungkan nafkahnya pada manusia. Nafkahnya digantungkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang. Nah ini loh permisalnya orang yang zakir,
Orang yang ingat punya Allah sama orang yang lupa kalau dia punya Allah. Yang ingat punya Allah hidup tenang. Yang lupa punya Allah gak tenang, galau. Itu saya dulu diajari kakek saya satu kalimat sederhana. Kau kira Allah tidur apa? Allah tuh gak pernah tidur. Tolong ingat-ingat kalimat saya di awal tadi. Orang yang zikir sama yang gak zikir itu bedanya jelas. Yang zikir itu hidup, yang gak zikir itu mati. Zikir itu tempatnya di sini. Ini adalah zikir lisan, bagian dari zikir. Tapi hakikatnya zikir ada dalam hati. Ingat punya Allah, ingat punya Allah. Kalau nggak ingat punya Allah, hidupnya nggak akan susah. Sesusah apapun, awam punya Allah. Punya Allah berarti ingat yang bisa ngasih duit hanya Allah, yang bisa ngasih rezeki hanya Allah, yang bisa nolong hanya Allah, yang bisa memberikan rasa sayang hanya Allah, yang bisa nyayangi hanya Allah, yang bisa membuat adem ayem hanya Allah. Kalau ingat itu nanti adem, nikmat hati luar biasa.